Halo guys, perkenalkan nama saya Padli. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Keris Bonggolo Ireng. Sebuah cerita karya dari Kadya Seta. Buat kalian yang penasaran sama cerita ini, bisa dengerin nih ceritanya sampai selesai. Atau buat kalian yang penasaran sama cerita Kadya Seta yang lainnya, nanti kita sertakan nih linknya di kolom deskripsi. Juga buat kalian yang suka dengerin cerita horor di Instagram atau TikTok, kita juga ada. Nanti kita sertakan juga linknya di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa juga buat kalian buat like, comment, dan subscribe dan share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Langsung aja tetap di ABC Suara Horor. Keris Bonggolo Ireng. Sumpah itu harus dipenuhi, bahkan bila ratusan nyawa yang menjadi bayaran. Part 1. Lilin Tengah Malam. Malam itu hujan deras mengguyur seluruh desa tanpa henti. Kilatan petir menggelegar sesekali memancarkan cahayanya ke dalam rumah melalui jendela. Aku pun terbangun oleh sebuah mimpi yang aneh, yang sulit untuk kujelaskan. Sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa bapak, ibu, dan Bayu datang kepadaku dalam wujud pocong, dengan wajah yang membusuk dengan penuh dengan belatung. Aku pun memutuskan untuk keluar dari kamar dan mengambil segelas air putih dari pawon untuk menenangkan diriku. Anehnya, suasana rumah kali ini benar-benar berbeda dari biasanya. Bukan lampu-lampu bohlam kuning yang biasa menerangi ruangan, melainkan malah lilin-lilin yang dipasang secara teratur yang terlihat menerangi seisi ruangan. Tidak hanya itu, aku pun mencium bau kemenyan dan aroma kembang seperti yang sering kurasakan di pemakaman. Pak, Bu. Aku mencoba memanggil kedua orang tuaku dengan suara yang gemetar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di rumah ini. Sayangnya, hanya suara kilatan petir yang kembali menjawabku. Aku terus berjalan mencari tahu hingga terhenti di ruangan belakang. Namun, ada sebuah pintu di sana. Sebuah pintu yang aku tidak pernah tahu bahwa pintu itu pernah ada. Dulunya posisi itu ditutup oleh lemari jati besar dan megah, dengan ukirannya yang menawan yang sekarang sudah berpindah tak jauh dari posisi sebelumnya. Aroma kemenyan tercium semakin jelas, dan lagi cahaya terang dari beberapa lilin juga terlihat di sana. Sebuah perasaan yang aneh menyelimuti pikiranku, namun aku pun masih ingin memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini. Setidaknya itulah harapan yang kurasakan saat memasuki ruangan ini, karena sudah pasti aku akan sulit mempercayai apa yang aku lihat. Di ruangan itu, ibu tergantung terbalik tanpa sehelai benang pun, dengan darah yang tidak berhenti mengalir dari setiap lukanya. Aku mencari keberadaan wajahnya, namun saat kutemukan bola matanya sudah tidak lagi ada di tempatnya. Di sebelahnya juga tergantung jasad Mbak Yu, kakak perempuanku, yang dengan nasib yang sama dengan darah yang menggenang di bawahnya. Dan orang yang melakukan itu adalah Bapak. Bapak berdiri di hadapan ibu dan Mbak Yu dengan tawa terselak-selak yang terdengar aneh, bersama darah yang membasahi hampir seluruh tubuhnya. Di belakangnya samar-samar terlihat sosok makhluk besar dengan wajah yang sama sekali tidak menyerupai manusia. Sosok makhluk besar itu dengan taring yang panjang jauh melebihi mulutnya sedang menjelati darah di tubuh Bapak. Kulitnya hitam, gosong bersama kuku yang tajam dan lidah yang menjulur seolah tidak mampu tersimpan di mulutnya. Saat itu aku tidak mampu bergerak dengan semua pemandangan yang tersaji di hadapanku. Terlebih lagi, kejadian itu disaksikan oleh berbagai makhluk tak kasat mata yang memenuhi seisi ruangan. Makhluk yang selama ini hanya sering kudengar dalam cerita ataupun bualan seseorang, kini terpampang jelas di hadapanku. Makhluk berlilitan kain kafan penuh noda darah,
hantu perempuan yang di sudut ruangan, hingga setan kakek tanpa wajah yang menyaksikan sambil merayap di dinding. Aku kembali menatap kepada Bapak. Raut wajahnya saat itu seolah terlihat bahwa ia adalah bagian dari sekumpulan makhluk-makhluk itu. Dan saat salah satu dari mereka mulai menatapku, aku merasa nyawaku dalam bahaya. Tubuhku gemetar dan kulitku memutih pucat. Sebuah angin berhembus mengantarkan sebuah kata yang memperingatkanku untuk lari, dan sepertinya memang itu yang harus aku lakukan. Namun saat baru saja aku mencoba berdiri, Bapak sudah menoleh ke arahku. Di tangannya tergenggam sebuah keris. Ya, sebuah keris berwarna hitam dengan ukiran emas yang indah. Sayangnya, keindahannya sudah sangat ternodai oleh darah ibu dan Mbak Yu. Di tengah kebingunganku, angin dari badai di luar menghempaskan pintu rumah hingga terbanting terbuka dengan keras. Sekuat tenaga aku berlari ke arah pintu itu, ke arah hujan badai petir yang sudah semalaman mengguyur seluruh desa. Indira, tunggu. Ini bukan Bapak. Terdengar dari belakang suara Bapak yang berbicara dengan suara gemetar. Aku sempat ragu untuk berlari. Namun, sayup-sayup aku mendengar suara dari ruangan itu. Bunuh anak itu juga. Semua harus mati. Jangan ada yang tersisa. Suara itu terdengar bergantian seolah memaksa Bapak untuk membunuhku. Lari, dan jangan berhenti hingga hujan reda. Suara angin dari tadi terdengar lagi. Dan kali ini aku memantapkan diri untuk berlari ke dalam derasnya hujan meninggalkan Bapak di tempat itu. Sesekali terdengar suara sosok yang mengejarku, namun aku tidak peduli. Aku berlari dan terus berlari. Di tengah kelelahanku, samar-samar aku menyaksikan puluhan sosok makhluk tak kasat mata yang memandangiku. Di tengah kelelahanku, samar-samar aku menyaksikan puluhan sosok makhluk tak kasat mata memandangiku dari setiap sudut desa. Namun aku teringat akan suara berisik tadi dan terus berlari hingga hujan ini berhenti. Semua ini jauh di luar akal sehatku. Baru semalam aku, Ibu, Mbak Yu, dan Bapak makan malam bersama dan menghabiskan waktu untuk bercerita. Dan saat ini semua berubah seperti neraka. Apa yang merubah Bapak hingga sampai seperti itu? Ya, sebuah keris. Di genggaman Bapak ada sebuah keris yang memancarkan kekuatan hitam. Aku teringat sebuah kejadian di mana kedua pamanku memperebutkan kepemilikan keris yang digenggam oleh Bapak. Sebuah keris warisan keluarga kerajaan yang turun-temurun, entah bagaimana ceritanya selalu dimiliki oleh keturunan keluargaku. Konon menurut cerita, keris itu mampu menaikkan derajat pemiliknya dan memberikan kesaktian. Perebutan pusaka itu mengakibatkan perang santet antara kedua saudara Bapak. Istri daripada Sumar sampai kehilangan penglihatannya, sedangkan anak dari Pak Dayarto kehilangan kewarasan sampai bertingkah seperti orang gila. Hal ini membuat Bapak sebagai anak tertua yang sebenarnya tidak berminat dengan pusaka itu mengambil alih kepemilikan pusaka itu hingga nanti salah satu dari kedua saudaranya ada yang mau mengalah. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan hal itu? Apakah dengan kedua pamanku? Atau apakah ini adalah kutukan dari keris itu? Sebuah keris pusaka keluarga yang menurut cerita Bapak selalu membawa kesejahteraan sekaligus petaka saat memilikinya. Sebuah keris pusaka dengan ukiran yang indah namun kekuatan hitam yang tidak pernah berhenti terpancar setiap ia terlepas dari warangkanya. Sebuah keris yang kami sebut dengan nama Keris Benggolo Ireng. Part 1.2 Tarian Nenek Terkutuk. Keris Ndoro Songgokolo sampun bangkit, banjir getih wis ora iso dihindari.
Seseorang, entah pria atau wanita, aku melihatnya dengan samar-samar. Ia mengatakan hal itu dalam mimpiku sebelum akhirnya tersadar dan terbangun di sebuah rumah kayu tua dengan kain basah yang menempel di dahiku. Tubuhku lemas. Aku menyentuh leher dan dahiku dan mendapati hawa panas dari sentuhan kulitku. Sepertinya aku demam semalaman. Tapi ini di mana? Aku mencoba berdiri, namun tubuhku terlalu lemah. Pandanganku kembali berputar. Aku mencoba untuk berdiri, namun tubuhku terlalu lemah. Pandanganku kembali berputar ketika aku mengangkat kepalaku, sebelum akhirnya kembali terbaring di kasur kapuk yang lusuh satu-satunya di rumah ini. Seorang ibu-ibu tua berjalan dengan cepat menghampiriku saat mengetahui aku sudah tersadar. Sepertinya ia pemilik rumah ini. Cahayu, jangan bangun dulu. Kamu demam tinggi semalam, nanti nambah parah. Bu, ini di mana? Kenapa saya ada di sini? Ini rumah saya. Panggil saja Mbok Nasri. Kamu semalam Mbok temuin pingsan di jalan. Ya udah, Mbok angkut pakai gerobak sayur Simbo ke rumah. Aku mencoba mengingat kejadian semalam. Semua yang kuingat seperti mimpi buruk bagiku. Namun keberadaanku di sini memastikan bahwa ibu Mbak Yu benar-benar telah mati di tangan Bapak, persis seperti yang kulihat semalam. Saat itu tersadar aku menitikkan air mata, tak mampu menahan rasa sedihku. Mbok Narji yang mengerti perasaanku segera meninggalkanku setelah meletakkan segelas teh hangat di meja kecil di sampingku. Ya sudah, Mbok tinggal dulu biar kamu tenang ya. Tehnya diminum sambil Mbok carikan sarapan. Iya Mbok, maafin Indira ya Mbok. Oh, jadi nama kamu Indira. Ya sudah, istirahat, nggak usah mikir macam-macam. Anggap saja rumah sendiri ya. Aku meratapi keadaanku saat ini. Apa yang harus kulakukan? Satu-satunya anggota keluargaku yang masih hidup adalah Bapak. Tapi dialah yang membunuh ibu dan Bayu. Pak Dek Sumar dan Pak Deyarto, entah apakah mereka masih waras atau malah merekalah sumber masalah kejadian semalam. Entahlah, sepertinya tubuhku masih terlalu lemah dan kehilangan kesadaran dengan demam dan rasa sakit di kepala yang terus menggangguku. Di perbatasan kesadaranku, samar-samar aku mendengar suara Renta menyanyi dengan melantunkan kata-kata yang terdengar jelas olehku. Putune sing gowo pati sampun teko, ono janji sing kudu dituntasken. Aku terbangun lagi dan melihat seorang nenek-nenek mencoba menghampiriku dari depan pintu sambil setengah menari. Dengan tubuhnya yang rapuh dan memamerkan giginya yang hitam dan rambut putihnya yang acak-acakan. Sewu jiwa boten cukup muasken Doro Gusti, ora ono ilmu sing iso ngalahken bala tentara Doro Gusti. Ya, nyanyian itu terdengar asal-asalan. Namun keberadaan nenek yang menari mendekat ke arahku membuatku histeris dan berteriak sekuat tenaga hingga terdengar suara pintu terbanting, dan sosok nenek itu pun menghilang dari pandanganku. Ya ampun Dok, kenapa kamu? Ucap Mbok Nasri yang tiba-tiba muncul menghampiriku karena mendengar suara teriakanku. Ada nenek-nenek Mbok, giginya hitam, rambutnya acak-acakan. Dia menari masuk ke rumah sambil nyanyi lagu yang seram. Mana? Ora ono, nggak ada. Balas Mbok Nasri sambil menoleh ke segala arah di rumahnya dan sambil memelukku. Memang ucapanku terdengar cukup aneh, tapi aku benar-benar melihat keberadaan nenek itu. Mungkin mimpi buruk, kalau demam memang biasanya mimpinya aneh-aneh. Iya Mbok, mungkin mimpi buruk.
Ya sudah, makan dulu ya. Mbok masak soto, makan yang banyak biar ada tenaga dan cepat sembuh. Sekali lagi aku mengangguk, mengiyakan dan menerima semangkuk soto masakan Bonasri. Aku memandang masakan yang diberikannya kepadaku. Memang hanya semangkuk soto dengan lauk ceker yang sangat sederhana, sangat jauh dari masakan yang biasa dihadangkan di rumah oleh ibu. Namun saat kembali melihat kondisi rumah ini, aku tahu dengan pasti ini adalah hal terbaik yang bisa disuguhkan oleh Bonasri padaku. Saat sudah mendapat tenaga yang cukup, aku memaksakan tubuhku untuk melangkah keluar menghampiri Bonasri yang sedari tadi terlihat sibuk di luar. Sebuah desa yang cukup ramai. Warga desa terlihat berlalu lalang dengan kepentingannya masing-masing. Kok cucunya? Tanya seorang pembeli yang sedang asik memilih sayuran yang digelar oleh Bonasri di atas meja kayu yang sudah rapuh di depan rumahnya. Nggih Pak, namanya Indira. Ayu toh. Iya mbok, wajar kok, mbaknya juga ayu. Balas pembeli itu yang segera menyelesaikan belanjaannya dan meninggalkan kami dengan melemparkan senyuman. Aku pun membalas senyuman pembeli itu dan menghampiri Bonasri. Aku bantuin, Bo. Nggak usah repot-repot, Mbok udah biasa, memangnya kamu sudah sehat. Aku mengangguk sembari mengambil kantong kresek yang tergantung di bawah meja dan membantu pembeli tersebut memasukkan belanjaannya yang telah dihitung oleh Simbo. Matur nuwun yo, Mbok. Maaf sudah merepotin. Nanti kalau sudah benar-benar sehat, Indira langsung pamit yo, Mbok. Ucapku yang merasa tidak enak karena sudah merepotkan Simbo yang menolongku. Ya ampun Dok, jangan buru-buru. Kamu tinggal di sini dulu juga nggak apa-apa. Mbok tinggal sendirian, senang banget kalau ada yang nemenin. Ucap Simbo sambil mengelus-ngelus punggungku. Aku menatap Bonasri dan melihat kekecewaan dari matanya saat aku mengucapkan kata pamit tadi. Sepertinya Simbo benar-benar senang ada yang menemaninya di rumah ini. Benar, tidak apa-apa, Mbok. Benar, sudah tinggal di sini saja dulu, tapi ya mohon maaf. Rumah Simbo begini adanya malah lebih pantas disebut gubuk. Balas Simbo dengan wajah yang penuh perhatian. Lewat tengah hari, dagangan Simbo pun sudah habis terjual dan hanya tersisa sayur mayur yang tidak layak untuk dijual. Memang sedikit lebih lama daripada pedagang sayur yang berjualan di pasar. Tapi katanya Simbo lebih nyaman bila berjualan di rumah agar tidak perlu repot mondar-mandir. Bo mulai memilih bagian-bagian sayur yang masih bisa dimakan dan mempersiapkan tungku dan kayu bakar yang ada di pawonnya. Aku pun cukup kaget. Saat ini masih ada yang menggunakan kayu bakar untuk memasak. Padahal kompor gas dan kompor minyak pun sudah dijual murah di pasaran. Sudah Dok, biar Mbok saja yang masak. Kamu istirahat dulu saja atau jalan-jalan keliling desa. Siapa tahu bisa menjernihkan pikiran kamu. Benar juga. Mungkin aku bisa menjernihkan pikiranku sambil mencari tahu di mana aku saat ini. Yois, Mbok. Tak pamit dulu ya. Hati-hati, kalau nyasar, tanya saja rumah Simbo Nasri. Iyo, Mbok. Aku pun berpamitan dan segera berjalan meninggalkan rumah yang sepertinya terlihat paling tua di antara rumah-rumah lain di desa ini. Sebuah desa dengan bangunan yang berjejer cukup padat, namun beberapa warga masih memiliki lahan untuk kebun sayurannya, dan beberapa ada yang memelihara ayam dan kambing. Walaupun di tengah hari, desa ini masih terasa cukup nyaman bagiku dan tidak terlalu panas. Mungkin karena masih banyaknya tumbuhan besar di setiap bagian desa ini, dan lagi ada sebuah hutan di belakang desa yang membuat pemandangan desa ini terlihat sangat sejuk. Desa Wadirejo tertulis di sebuah gapura pintu masuk desa sebagai penanda nama desa tempatku berada saat ini. Aku berjalan cukup jauh hingga menemukan beberapa desa di sekitar Wadirejo yang ternyata tidak terlalu jauh dengan desa lainnya. Mbak, bukan orang desa sini yo?
Tiba-tiba terdengar seorang anak laki-laki yang bersarung sedang menuntun sepedanya dengan penuh rumput pakan ternak. Bukan, saya cucunya Mbak Nasri. Oh, Mbak Nasri. Aku kok baru tahu kalau Mbak Nasri punya cucu Ayu yo. Aku hanya membalas dengan senyum. Lagi pula aku harus membalas apa? Ucapan iseng dari seorang anak desa yang kebetulan lewat. Ya wis Mbak, kalau mau butuh apa-apa mampir ke rumah saya saja ya. Di Gang 7 yang ada campingnya. Pasti saya bantu. Oh iya, kalau sudah malam jangan main ke hutan ya. Kalau malam-malam katanya di sana ada nenek-nenek yang mukanya serem. Ucapnya yang segera pergi meninggalkanku tanpa menjelaskan apa maksudnya. Nenek. Saat itu juga aku teringat sosok nenek yang menari masuk ke rumah Simbo pagi tadi. Seketika perasaanku menjadi tidak enak. Angin dingin bertiup menghembus ke leherku. Saat itu juga aku memutuskan untuk kembali ke rumah Simbo. Mbok, aku mulih. Ucapku sembari masuk ke dalam rumah yang sudah dipenuhi aroma masakan yang sangat menggoda. Wah, stop ceker ya Mbok. Iya, ini sebentar lagi matang. Sana mandi dulu, Mbok sudah nyiapin air panas. Iya Mbok, matur nuwun. Balasku yang memang sudah merasa gerah setelah beberapa kali melewatkan waktu mandi karena sakitku tadi. Di kasur aku sudah melihat sebuah kain jarik dan handuk yang disiapkan oleh Simbo. Dari benda ini, aku bisa menyimpulkan bahwa kamar mandi Simbo merupakan bangunan semi permanen dengan beberapa bagian yang terbuka. Jadi, aku harus mandi sambil tetap menggunakan kain jarik ini. Ini seperti saat aku mampir ke rumah Mbah saat aku kecil. Aku segera mengenakan kain jarik itu dan masuk ke kamar mandi Simbah di belakang rumah yang hanya terbuat dari papan dengan lantai semen yang sudah berlumut. Di sisi temboknya ada keran dan sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat untuk menampung air. Di atasnya menggantung lampu bohlam kuning yang menyala redup sedari tadi. Gayungnya pun masih sangat kuno dengan menggunakan tempurung kelapa yang diikatkan ke sebatang kayu. Namun airnya terlihat begitu jernih yang membuatku tidak sabar untuk menuangkannya ke kepalaku sedari tadi. Tanpa membuang waktu, aku segera mengambil gagang kayu tersebut, mengambil air dari dalam kendi dan bersiap mengguyurkan air itu ke badanku. Namun sebelum sempat menuangkannya, tanganku terhenti. Sayup-sayup aku mendengar suara alunan yang sedang menyanyikan kidung Jawa dengan suaranya yang aneh. Aku mencoba tidak memperdulikannya dan mulai membasahi badanku dengan air yang cukup menyegarkan. Bilasan demi bilasan berhasil membuatku cukup nyaman, hingga tiba-tiba aku terhenti. Ketika merasakan ada yang aneh dengan air yang membasahi tubuhku, aku membuka mata. Dari guyuran air yang kutuangkan ke atas kepalaku, tiba-tiba seluruh tubuhku sudah dipenuhi dengan cairan merah yang menyerupai darah dengan bau yang sangat anyir. Bukan air mandi yang seharusnya aku ambil dari kendi tadi. Seketika aku merasakan sesak nafas dan terus mengucap doa untuk menenangkan diri dan mencoba berjalan meraih pintu keluar. Namun entah mengapa pintu itu tidak bisa terbuka walau kayu ganjalan pun sudah aku buka. Mbok, tolong Mbok. Teriakku mencoba meminta pertolongan. Aku terus menggedor, tapi tidak ada jawaban apapun. Gelisah dan rasa takut campur aduk menjadi satu. Aku terus menggedor pintu itu, sampai tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang kurasa berasal dari sesuatu yang berada di belakangku. Aku pun berbalik dan mencari tahu sosok yang berdiri di belakangku. Saat itu juga aku membacakan doa terus-menerus. Di hadapanku, aku menyaksikan dari dekat sosok seorang nenek yang seperti tadi pagi kulihat. Namun ia tidak menari seperti tadi. Nenek dengan baju Jawa yang penuh dengan bekas noda darah, yang dengan rambut acak-acakan dan giginya yang hitam. Dari dekat terlihat dengan jelas kulit wajahnya penuh dengan kulit kering dan mata yang putih tanpa bola mata.
Nenek itu tidak berkata sepatah kata pun, selain suara erangan mengerikan dari mulutnya perlahan membentuk senyuman yang mengerikan. Mbok, tolong mbok. Ucapku yang sudah mulai tidak mampu mempertahankan kesadaranku. Namun saat kukira aku akan pingsan, seketika guyuran air membasahi tubuhku. Aku memperhatikan tubuhku. Tidak ada darah merah yang tadi kulihat. Aku memutar badan, memperhatikan ke seluruh kamar mandi, dan hanya aku seorang diri di tempat ini. Saat itu juga aku segera mengeringkan tubuhku, mengenakan baju, dan segera meninggalkan bilik kamar mandi. Apa itu tadi? Khayalanku. Pikirku pun dalam hati. Namun tepat saat akan memasuki rumah dari pintu belakang, sekali lagi aku samar-samar mendengar suara kidung Jawa yang dinyanyikan oleh suara perempuan tua itu. Mbok, di desa ini apa ada nenek-nenek yang sudah sangat sepuh? Aku mencoba bertanya pada Simbo yang sedang menata masakan di meja. Sepertinya ia sangat senang dengan keberadaanku di sini. Nenek-nenek. Di desa ini ada beberapa nenek-nenek, tapi rata-rata umurnya 80 tahunan. Kalau yang sudah sangat tua, rambutnya putih, acak-acakan, giginya hitam begitu, ada mbok? Embo menoleh ke arahku. Sepertinya ia sadar ada sesuatu yang aku alami. Ada apa, Tondo? Enggak, Bo, enggak ada apa-apa. Tadi pas jalan-jalan aku ketemu anak kecil pakai sarung gitu. Katanya jangan ke hutan malam-malam, bisa ketemu nenek-nenek serem. Walah, bocah itu lagi. Enggak ada kok. Itu bercandaan dia saja. Tapi dia ada benarnya. Jangan ke hutan malam-malam, bisa kesasar nanti. Aku mengangguk dan kembali melanjutkan mengeringkan rambutku sebelum menikmati sajian makan malam sederhana buatan Simbo yang entah terasa begitu enak. Sesekali Mbok menceritakan tentang almarhum suami dan anaknya yang meninggal karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ia terlihat begitu kuat dan ikhlas dengan takdir yang ia terima. Sangat wajar, ia sangat senang dengan keberadaanku di sini. Jangan tidur malam-malam ya, tubuhmu belum benar-benar pulih. Kalau mau tidur malam besok saja. Besok di lapangan belakang desa ada panggung, pasti rame. Acara apa toh, Mbok? Biasa, ada warga desa yang hajatan dan ngundang acara dagelan, apa wayang orang gitu. Mbok belum tahu jelasnya. Pokoknya rame. Aku tersenyum melihat gerakan Bo saat menceritakan dengan antusias acara yang akan digelar besok. Walau tubuhnya sudah cukup tua, tapi semangat hidupnya masih berapi-api. Iya Mbok, tak tidur cepat biar besok bisa lelekan. Balasku sambil menikmati malam yang sederhana itu bersama Bonasri di rumahnya. Yang sederhana namun terasa nyaman untukku saat ini.